Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri yang telah memberikan waktu kepada saya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Alkosar Rafiq dari Alexandria Islamic School sebagai pemerintah bicara pertama dan membawakan mosi bahwa Dewan percaya apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Pertama-tama izinkan saya mendefinisikan apa itu politik. Politik adalah ketatanegaraan atau sistem pemerintahan dari dasar pemerintah yang salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang dimana merupakan wadah bagi kita masyarakat untuk menyampaikan inspirasi dan aspirasi agar inspirasi dan aspirasi tersebut bisa tercapai dan bisa dilaksanakan di dalam kebijakan-kebijakan dalam berkehidupan bermasyarakat. Karena dalam membangun sebuah negara, kita harus mempunyai ikatan dan kerjasama antara warga negara dan pemerintah agar kita dapat mewujudkan inspirasi dan aspirasi agar tercapainya inovasi yang bisa mendukung kemajuan negara kita. Ketika kita apatis terhadap politik di negara kita, maka kita bisa digolongkan sebagai orang yang tidak bermoral, karena dalam artian tersebut kita tidak peduli, kita tidak ingin tahu, kita tidak ingin percaya sistem kenegaraan kita yang sudah ada sampai sekarang. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan ini saya menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi. Dan kita langsung lanjut ke argumen. Yang pertama adalah ketidakpedulian generasi muda terhadap tatanan dan kelangsungan kebijakan yang terjadi di negara kita. Hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan adanya beberapa masalah fatal pada generasi muda. Di sini saya akan mengambil kasus di mana ketika pemilihan sosok pemimpin negara ada hal-hal yang penting yang terjadi jika generasi muda tidak apatis terhadapnya. Pertama, kredibilitas dari pemimpin tersebut. Mari kita bayangkan, ketika kita apatis terhadap sosok pemimpin kita, maka hal yang akan terjadi adalah kita tidak akan mengetahui integritas, kebijakan, dan program kerja yang akan dijalankannya. Sehingga kita tidak akan tahu akan dibawa kemana negara yang akan dipimpin olehnya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun akan terjadi, seperti kebijakan yang gagal yang tidak mampu direalisasikan. Contohnya, kemiskinan yang terjadi, tidak meratanya pendidikan, bahan pokok yang tidak menyebar dengan rata, dan masih terjadi pungutan liar di mana-mana sebab kita tidak mengetahui sosok pemimpin kita sendiri. Selanjutnya, generasi milenial memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menentukan arah pergerakan bangsa dan negara, dikarenakan hampir 40% dari generasi milenial adalah generasi yang menentukan pemimpin. Dan jika mereka apatis terhadap politik, maka berdampak besar kepada kebijakan publik. Contohnya, akan munculnya oknum-oknum yang mengambil hak-hak warga negara, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Seperti adanya oknum yang mengambil keuntungan dari dana yang tidak disalurkan secara merata dalam bidang pendidikan. Jika kita lihat di kota-kota besar, sekolah di baungan pemerintah tidak memiliki pungutan tambahan karena distribusi dana yang merata dan terawasi dengan baik. Akan tetapi, jika kita melihat di wilayah-wilayah terpencil dan di wilayah terpelosok, banyak oknum yang mengambil keuntungan dari keadaan tersebut, disebabkan ketidaksediaannya sistem pendukung untuk pendidikan daerah dan juga fasilitas-fasilitas yang masih kurang dan sulit untuk ke daerah tersebut. Seperti contohnya jalan ataupun akses untuk ke sekolah tersebut. Seperti contohnya di daerah Lampung, Papua, dan juga Bangka Belitung. Untuk itu, pemerintah masih memiliki banyak PR dalam kebijakan-kebijakan publik yang ada. Dan ini membuat keadaan makin parah jika generasi muda tetap memilih apatis terhadap politik. Karena saya sendiri percaya bahwa tindakan tidak bermoral yang disebabkan ketidakpedulian tentang siapa yang memimpin dan regulasi yang dilaksanakan, serta masa depan dan bangsa dalam hal kesejahteraan dan pemerataan hak sebagai masyarakat. Jadi saya setuju dengan mosi bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral, dan karena itu menentukan gagal dan berhasilnya masa depan negara kita. Saya adalah generasi muda
dan saya harus membuka mata pada kebijakan-kebijakan politik pada hari ini dan seterusnya. Sekian, terima kasih.